PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Di Kathmandu tentu ada tabib yang baik yang bisa menyembuhkan Pangeran Bikram. Baiklah. Aku hargai baktimu terhadap pemimpin kita, Pangeran Bikram. Tapi biarlah. Kalaupun memang harus mencari tabib, aku sendiri yang akan pergi. Jangan, Tuan. Sebab Tuan sangat diperlukan di sini. Tidak ada Pangeran Bikram. Tuanlah yang harus menggantikannya mimpin kami. Benar, Tuan. Baiklah. Tapi tunggu dulu. Aku mau masuk ke dalam tenda, melihat keadaan Pangeran Bikram. Ya, Tuan. Nah, itu si Rugat. Prajurit pengintai berteriak dari atas pohon. Ada apa, Rugat? Bentar! Koyum! Bentar dan Koyum? Bentar dan Koyum sudah datang. Datang! Selamat. Selamat. Syukurlah kalian telah kembali. Selamat, tak kurang suatu apa. Terima kasih. Kami membawa perbekalan 6 ekor keledai penuh sesak. Lebih dari cukup untuk persediaan kita selama 1 tahun. Pangeran Bikram mana? Kemarilah, Saudara Bentar. Aku ingin bicara dengan Anda. Baik. Ada apa, Saudara Yongka? Nampaknya wajahmu menunjukkan kecemasan. Pangeran Bikram sakit. Sakit? Iya. Sehari setelah Anda berangkat, beliau jatuh kering. Sampai sekarang belum sembuh? Bahkan sebaliknya, semakin bertambah parah. Jagat Dewa Batara. Pangeran Bikram tidak boleh sakit. Kami semua sudah berusaha untuk mengobatinya sebisa-bisanya. Bahkan Yayik siang malam menjaganya di dalam tenda. Ya, baiklah. Aku akan menengoknya di dalam tenda beliau. Bentar, kau sudah datang? Iya. Kau nampak kusut dan lesu. Kau letih dan kurang tidur. Ya, aku menunggui Pangeran Bikram. Kasihan, dia sakit. Pangeran Bikram berbaring. Wajahnya pucat. Tubuhnya kurus. Dia tidak mau makan. Coba, aku periksa keadaannya. Pangeran Bikram. Bentar. Iya. Ini saya, Bentar. Ya. Syukurlah kau sudah datang. Bagaimana hasilnya? Berhasil dengan baik, Pangeran. Bagus. Tidak ada hambatan di jalan. Tidak ada, Pangeran. Perjalanan saya dengan Koyun sangat lancar. Dan kami membawa perbekalan yang lebih dari cukup. Terima kasih, Bentar. Kau selalu membantu kami. Kau
Baik sekali. Jangan pikirkan saya, Pangeran. Pangeran sakit. Saya akan mencoba membantu. Mudah-mudahan berhasil. Ya, saya tidak apa-apa. Pikirkanlah nasib anak buah kita. Mereka tidak boleh menderita, Bentar. Kami semua dalam keadaan yang terbaik, Pangeran. Persediaan makanan cukup. Peralatan pertanian lengkap. Kami akan segera bekerja. Membuka lahan pertanian. Jadi Pangeran harus sembuh. Memimpin kami. Bekerja bersama-sama dengan kami. Ya, aku harus tetap kuat. Pejamkanlah kedua mata Pangeran. Berbaringlah dengan tenang. Saya akan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Pangeran. Iya. Aku pernah diobati oleh Bentar dengan cara seperti itu. Oh ya? Ketika aku roboh bertarung dengan Sardar, pundakku yang kena ditembangi keras sekali. Aku menjadi lumpuh. Lumpuh? Badanku lemah sekali. Kedua tanganku tidak bisa digerakkan sama sekali. Tapi setelah diobati oleh Bentar dengan cara yang sama seperti dia sekarang ini mengobati Pangeran Bikram, aku sembuh. Ah, hebat sekali. Dia benar-benar punya tenaga gaib. Mudah-mudahan Pangeran Bikram sembuh. Aku yakin, pasti sembuh. Paling tidak, sakitnya berkurang. Iya. Sudah. Bagaimana, Bentar? Hawa murni sudah merasuki seluruh tubuh Pangeran Bikram. Perlahan-lahan kekuatan tenaganya muncul. Biarkan dia tidur. Nanti kalau bangun, dia akan lebih baik. Iya. Wah, dengan mempergunakan alat-alat pertanian yang sebenarnya, semua bekerja dengan semangat dan cepat. Iya. Aku yakin, dalam waktu 10 hari, hutan di dataran Timpu ini akan selesai dibuka, menjadi sebuah lahan pertanian yang baik. Sebaiknya 10 orang disuruh membuat pondokan. Pondokan? Iya. Loh, maksud Anda rumah? Benar. Kita memiliki 15 buah tenda yang baik dari kulit yak yang kuat. Apakah itu tidak cukup untuk tempat tinggal untuk sementara waktu? Maksud saya, sebuah pondokan untuk gudang. Gudang penyimpanan bahan makanan. Sebab kalau disimpan di dalam tenda, cepat rusak, terutama gandum. Ya, kalau begitu bisa juga. Kalau bisa dengan sebuah rumah yang besar dan panjang, yang cukup menampung 30 orang. Sebab walau bagaimana, tinggal di sebuah tenda dengan di sebuah pondokan, lebih baik di pondokan. Selain bisa lebih leluasa, karena lebih luas dan lebar daripada sebuah tenda. Juga kebersihannya lebih terjamin. Jadi anak buah Anda tidak akan mudah sakit. Iya, betul juga ya. Di sini banyak pohon cemara. Cukup baik untuk membuat pondokan. Iya. Itu Yayi. Pangeran Bikram sudah bisa duduk dan sudah mau makan. Bagus kalau begitu. Jangan diberi makanan yang keras-keras dulu. Sebab 3 hari beliau tidak makan. Saya beri bubur samba dan bubur yak. Bagus. Wah, cepat sekali ya. Sekarang sudah terang. Dataran ini jadi rata dan luas. Sudah siap ditanami. Nah, sekarang kita bagi tugas. Aku dan Yongka memimpin pekerjaan membuka lahan pertanian ini. Ya. Kau tetap menjaga Pangeran Bikram di dalam tenda. Iya, baik. Bagaimana keadaan teman-teman kita, Yayik? Bagus sekali, Pangeran. Dataran Timpu ini yang tadinya rapat oleh pohon dan alang-alang, juga semak belukar, sekarang sudah terang, sudah dibabat semuanya. Pohon, alang-alang, semak belukar sudah bersih, sudah siap untuk ditanami. Syukurlah, mereka bisa bekerja dengan cepat. Sebab mereka sekarang bekerja dengan baik, mempergunakan alat-alat yang benar. Menebang pohon dengan kapak dan golok, membabat alang-alang dan semak belukar dengan parang, dan meratakan tanah dengan cangkul. Ya, itu semua jasa Bentar yang dengan cepat bisa memperoleh apa-apa yang kita butuhkan. Benar. Habiskan buburnya, Pangeran, supaya cepat kuat tenaganya. Sudah kenyang, Yayik. Saya senang Pangeran sudah mau makan. Berarti sudah akan sembuh. Iya. Bentar memang hebat. Dengan ilmu gaibnya, dia bisa menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Pangeran, sehingga Pangeran sembuh. Iya. Bentar telah menyelamatkan jiwaku.
Dia berjasa besar. Dan kau juga telah berjasa besar. Aku? Iya. Kau menunggui aku terus, siang malam, merawat dan meladeni aku dengan tekun dan rajin. Sampai-sampai kau kurang tidur. Nah, itu adalah jasa yang besar bagiku. Karena pangeran tidak boleh sakit. Kenapa? Bukankah aku manusia biasa yang bisa jatuh sakit? Memang, tapi sakitnya jangan terlalu parah, apalagi mati. Kalau pangeran mati, lalu bagaimana nasib anak buah pangeran? Pasti berantakan. Semangat mereka hilang, lalu bubar, pergi sendiri-sendiri. Terus ada yang tertangkap oleh pasukan Jalai, dihukum gantung. Kan kasihan. Kalaupun selamat, pasti menderita. Terlunta-lunta kesana kemari, tidak keruan. Kau seorang gadis yang lincah, anak orang kaya, selalu hidup senang. Mengapa kau melibatkan diri ke dalam perjuangan yang pahit ini? Aku lebih suka begini, tidak membosankan. Apakah selama ini kau merasa bosan? Ya, hidupku begitu-begitu saja. Aku tidak pernah bekerja dengan keras, sebab pelayanku banyak. Semua pekerjaan sudah dikerjakan oleh pelayan. Paling aku jalan-jalan menunggang kuda atau belajar menganyam keranjang. Tapi sekarang aku bisa mandi di sungai, rame-rame membakar daging, memasak samba, membuat mentega, dan lainnya. Aku senang sekali. Terutama aku bisa pergi jauh melihat luasnya dunia. Tapi kau dekat dengan bahaya. Buktinya berapa kali kau harus bertarung dengan musuh? Aku tidak takut, sebab aku bisa bermain cambuk dan memainkan pisau. Apalagi sekarang, aku punya teman banyak. Semuanya jago perang. Yayik, apakah kau akan ikut terus dengan kami? Iya. Bagaimana kalau ayahmu menyuruh kau pulang? Aku akan menerangkannya pada ayahku. Ayahku pasti akan mengerti. Bagaimana kalau Bentar pergi? Bentar? Pergi? Iya, Bentar, orang Jawa Dwipa. Tentu dia harus pulang kembali ke negerinya. Bentar tidak akan pulang. Tidak akan pulang? Bentar harus kembali ke Lhasa, menjadi murid biksu Kampala. Hah? Dia murid biksu? Ayahnya Bentar, sahabatnya biksu Kampala. Ayahnya meninggal, lalu Bentar diambil oleh biksu Kampala. Aku tidak menduga kalau dia murid seorang biksu yang terkenal. Pantas ilmunya sangat tinggi. Bertani di sini enak. Enak bagaimana? Tidak usah repot memikirkan air. Sebab tidak dibuat sawah. Sawah? Untuk menanam gandum ini, tidak perlu membuat sawah yang harus direndam air, sehingga menjadi lumpur, seperti menanam padi di Huma. Bentar. Ya? Apa yang ditanam di Jawa Dwipa untuk bahan makanan utama? Padi. Padi? Orang-orang di sini, makanan utamanya gandum. Kalau di negeriku nasi. Anda tadi berkata, makanan utama padi. Iya. Padi tidak bisa dimakan. Harus dirubah dulu, jadi beras. Setelah jadi beras, dirubah lagi jadi nasi. Setelah jadi nasi, baru bisa dimakan. Tidak ganti berubah nama? Iya, pertama padi, Ya. kedua beras, dan ketiga nasi. Waduh, melalui 3 tahap ya? Iya, caranya sama dengan gandum. Harus dikuliti. Padi yang kulitnya sudah dibuang, namanya berubah menjadi beras. Menjadi beras? Iya. Lalu beras yang sudah dimasak, namanya berubah jadi nasi. Menjadi nasi. Iya. Wah, sedang istirahat. Pangeran Bikram. Rupanya sedang tekun memperbincangkan pertanian ya. Wah, Pangeran Bikram, nampaknya Anda sudah sembuh. Iya, Pangeran Bikram sudah nampak segar kembali sekarang. Berkat saudara Bentar yang pandai mengobati dengan ilmu tenaga dalam, saya sembuh seperti sedia kala. Saya hanya sekedar membantu. Selebihnya kekuatan diri Pangeran sendiri yang bertekad untuk sembuh. Dan itu yang terpenting. Iya, aku tidak ingin mati sebelum melihat para pengikutku yang setia dapat memperoleh ketenangan dalam hidupnya. Benar. Itulah harapan kami semua, Pangeran. Di manakah mereka? Sedang istirahat di pondok untuk makan siang, Pangeran. Pondok? Iya. Sebuah rumah yang bentuknya asing dan aneh, tapi amat menyenangkan. Tentu Pangeran akan tercengang nanti. Di mana? Aku ingin sekali melihatnya. Marilah, kita mendaki lereng bukit kecil itu. Ayo. Itulah rumah pondok itu, Pangeran. Rumah yang bentuknya aneh, mengambang di udara, disangga oleh beberapa patok dan tonggak kayu. Itu namanya rumah panggung, Pangeran. Rumah panggung? Iya. Saudara Bentar yang membuat bentuknya, Pangeran. Benarkah, saudara Bentar? Iya.
Rumah-rumah penduduk di Jauh Dwipa banyak yang bentuknya seperti itu. Maksudnya, untuk menghindari serangan binatang buas. Dan kalau ada musuh, akan cepat ketahuan. Sebab agak sulit untuk bisa naik ke dalam rumah. Harus melalui tangga. Dan itu akan diketahui oleh penghuni rumah. Iya. Pangeran Bikram! Itu, si Koyum berteriak gembira melihat pangeran sudah sembuh dan berjalan bersama kami. Teman-teman, Pangeran Bikram sudah sembuh. Selamat Pangeran gembira dan bersyukur. Pangeran sudah sembuh. Dan kami siap bekerja dengan lebih giat, Pangeran. Teman-temanku yang setia, aku berjanji akan menjaga kesehatanku agar aku tetap selalu sehat dan siap sedia memimpin kalian. Hidup Pangeran Bikram! Hidup! Yayik, Pangeran Bikram sudah sembuh. Sudah siap untuk kembali memimpin pekerjaan. Juga persediaan bahan makanan sudah tersedia lebih dari cukup. Serta penyediaan alat-alat pertanian sudah lengkap. Jadi tugasku sudah selesai. Lalu? Aku harus kembali ke Lhasa. Menjadi murid Biksu Kampala? Iya. Sebab aku datang ke sini dibawa oleh paman Biksu Kampala. Jadi aku harus berbakti kepadanya. Dan tidak boleh mengecewakan hatinya. Iya. Kau akan ikut pulang ke Gyangse? Tidak. Aku sudah menduga. Sebab nampaknya kau lebih senang tinggal di sini. Ya, aku suka sekali berada di tengah-tengah mereka. Memang, kau nampak hidup berada di lingkungan orang-orang yang sedang berjuang menentukan hidupnya di masa depan. Dan itu sangat baik bagimu, yang selama ini miskin akan pengalaman hidup. Tapi... Pas tanpa perasaan khawatir? Iya. Tapi ada baiknya kau datang ke rumah ayahku di Gyangse untuk mengabarkan keadaanku di sini. Iya, baik. Dan ingat sumpahmu. Setelah 2 tahun, kau harus kembali ke sini untuk mengambil aku. Aku ingat. Ya. Nah, selamat tinggal, Yayik. Selamat jalan, Bentar. Betul, Pangeran. Bentar sudah saya anggap sebagai saudara dalam suka dan duka. Seorang pemuda datang dari sebuah negeri yang jauh, berbudi luhur, suci hatinya. Tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Namanya harus kita abadikan. Bahwa di sini, di tempat ini, seorang pemuda dari negeri Jawa Dwipa turut mendirikan Dusun Bikram. Iya. Yayik, mengapa kau tidak turut serta dengan Bentar? Ikut untuk berpisah? Ikut untuk berpisah? Maksudmu? Bentar kan tidak boleh diganggu. Dia harus tinggal di asrama biksu selama menuntut pelajaran. Jadi, aku harus tinggal di rumahku di Gyangse. Jadi sama saja, pisah-pisahan, berjauhan. Makanya mendingan di sini. Iya. Untuk mencapai Gyangse, aku harus melintasi pegunungan Himalaya. Melihatnya saja sudah wegah. Apalagi menjelajahinya. Kalau tempo hari tidak ada apa-apa, sebab aku bersama Pangeran Bikram dan para pengikutnya. Tapi kalau sendirian begini, malas aku kalau disuruh menjelajahi Himalaya. Lebih baik aku panggil burung Raja Wali. Itu dia. Sayup-sayup menjauh di angkasa raya. Burung Raja Wali meluncur membelah angin. Raja Wali! Raja Wali! Raja Wali! Maaf, aku mengganggu ketenanganmu. Aku ngeri melihat pegunungan Himalaya.
Rasanya aku tidak akan sanggup kalau berjalan kaki melintasi pegunungan yang paling buas seperti itu. Jadi aku minta bantuanmu. Terima kasih Raja Wali. Hop, ya. Marilah Raja Wali, kita berangkat. Raja Waliku, terbanglah ke angkasa. Bawalah aku menambah jagat. Lama sekali Yayi perginya, suamiku. Ya. Mungkin dia masih betah tinggal di Lhasa. Atau juga pergi berkelana dengan Bentar. Tapi ada baiknya kita mengirim utusan ke Lhasa, menemui Tuan Biksu Kampala untuk menanyakan ihwal Yayi anak kita. Nanti saja. Tuanku Biksu Kampala merasa tersinggung. Dikiranya kita tidak menaruh kepercayaan kepada beliau. Bukan perihal kepercayaan kita pada beliau, tapi kepada muridnya, yaitu Bentar. Bentar, muridnya Biksu Kampala. Jadi perkaranya akan sama saja dengan perihal beliau sendiri. Sebab seandainya terjadi apa-apa dengan Yayi, tentu sudah jauh-jauh hari Tuan Biksu Kampala mengirim utusan ke sini. Iya. Dan kita harus ingat, Tuan Biksu Kampala adalah seorang biksu yang sangat sakti. Dia akan lebih tahu apa-apa daripada kita. Jadi aku yakin Yayi dan Bentar akan aman dalam perlindungan beliau. Tapi seandainya Yayi dan Bentar pergi ke suatu tempat yang jauh dari Lhasa, kemudian mengalami mara bahaya, apakah Tuan Biksu Kampala akan bisa melindunginya? Meskipun Bentar sebagai murid Tuan Biksu Kampala, tapi ketinggian ilmunya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi aku yakin pula Bentar akan mampu mengatasi segala mara bahaya. Iya. Tuan! Ada apa pelayan? Tuan Muda Bentar sudah datang. Hah? Bentar datang? Benar, Tuan. Beliau menunggu di ruang depan. Baik. Aku segera menerimanya. Tuan Muda Bentar, selamat datang. Salam sejahtera, Tuan Lopak yang terhormat. Salam. Silakan duduk. Terima kasih. Tuan Yayi, mohon izin. Dan saya tidak boleh menahannya bila dia ingin pergi ke sebuah tempat. Iya, saya dengar demikian. Bahwa adat dan tata cara di negeri ini, orang tua akan melepaskan anaknya untuk merantau, mencari hidupnya sendiri. Tidak pandang laki-laki atau perempuan. Benar. Apalagi Yayi perginya ke Lhasa untuk menemui Tuan Muda Bentar. Apakah Yayi menyampaikan alasannya mengapa dia menemui saya? Alasannya dia amat suka kepada Tuan Muda. Apalagi kami sekeluarga menyukai Tuan Muda. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melepaskan Yayi. Terima kasih Tuan Lopak. Dan sekarang izinkanlah saya untuk menyampaikan kabar kepada Tuan. Ya, silakan Tuan Muda. Yayi telah tiba dengan selamat di Lhasa. Tak kurang suatu apa. Dan berjumpa dengan saya serta Paman Biksu Kampala. Syukurlah. Tapi tentu Tuan merasa heran. Loh, mengapa saya datang ke sini sendirian? Tidak bersama-sama dengan Yayi. Itulah yang ingin saya tanyakan semenjak tadi. Beginilah kisahnya Tuan Lopak. Demikianlah kisahnya Tuan Lopak. Bukan main. Anak itu terlalu berani. Ya, dia menurun kepadaku. Ketika aku masih muda, begitu juga. Tidak pernah merasa takut. Perjalanan ke daratan Timpu sangat sukar. Akan tetapi, bukannya tidak bisa dicapai. Ya, aku bisa menyuruh orang-orangku pergi ke sana. Tapi aku rasa tidak begitu perlu. Sebab aku percaya kepada Pangeran Bikram. Ya, lagi pula dataran Timpu terlalu jauh dan sulit dicapai. Sehingga sukar dijangkau oleh pasukan Jalai. Benar. Dan ini suratnya dari Paman Biksu Kampala untuk Tuan. Ya.
Tuan Lopak yang terhormat di kota Kiangse. Rupanya putri Tuan, yaitu Yayik, berminat terhadap murid saya, Bentar. Saya tidak keberatan, namun saya mohon waktu, sebab Bentar harus menyelesaikan pelajarannya. Demikian kabar dari saya. Terima kasih atas pengertiannya, Biksu Kampala. Ya, saya pun dapat memahaminya. Dan bagi saya, semua itu tergantung kepada Yayi. Jadi bagi Tuan Muda sendiri serta Tuan Biksu Kampala, bebas menentukan saatnya. Terima kasih Tuan Lopak. Dengan demikian, saya sudah dapat kembali ke Lhasa. Kenapa terburu-buru? Apakah kota Kiangse ini tidak menarik bagi Tuan Muda? Sangat menarik, Tuan. Ramai dan indah. Akan tetapi, saya harus segera menyampaikan kabar ini kepada Paman Biksu Kampala. Baiklah. Sampaikan salamku untuk Tuan Biksu Kampala. Salam Tuan akan saya sampaikan. Terima kasih. Selamat jalan. Perjalanan dari Kiangse ini sampai ke Lhasa tidak terlalu jauh. 5 hari sudah sampai. Jadi aku tidak perlu mempergunakan burung Raja Wali raksasa. Lebih baik aku mencari kuda. Di belakang kedai itu ada orang yang suka menjual kuda. Baiklah, aku beli kuda di sana. Salam. Salam. Saya lihat di halaman belakang rumah Bapak ini banyak kuda. Dan saya dengar Bapak jual beli kuda. Betul sekali, Nak. Saya berminat membeli 1 ekor, Pak. Silakan pilih sendiri, Nak. Iya. Anak mau pergi kemana? Kok harus menunggang kuda? Saya mau ke Lhasa. Oh, tinggalnya di Lhasa. Betul, Pak. Menetap di Lhasa atau... Saya pelancong. Berarti bukan orang Lhasa, iya kan? Betul, Pak. Saya orang Jawa Dwipa. Jawa Dwipa? Betul, Pak. Nama anak siapa? Bentar. Bentar? Kenapa Bapak terkejut sekali? Betul. Anak bernama Bentar. Betul, Pak. Untuk apa saya berbohong? Waduh, bahaya, Nak. Bahaya? Ya, kau dicari-cari oleh pasukan Jalai. Nak Bentar, datang ke sini, ke kota Kiangse ini, ada tujuan apa? Saya berkunjung ke rumah Tuan Lopak. Nah, itu dia. Maksud Bapak? Mari sini, Nak. Kita bicara di tempat yang tersembunyi. Di kandang kuda yang kosong ini. Baik. Nama saya Rumbit. Iya. Di kota Kiangse ini, saya terkenal tukang jual beli kuda. Jadi waktu pasukan Jalai beli kuda, mereka datang ke sini. Oh ya? Mereka semua 30 orang. Memakai pakaian seragam pasukan perang dan bersenjata lengkap. Semuanya menunggang kuda. Berarti mereka pasukan berkuda? Betul. Kenapa mereka membeli kuda kepada Pak Rumbit? Apakah ada gangguan terhadap kuda-kuda mereka? Waktu mereka menuruni tebing Kuladai, beberapa ekor kuda terperosok. 2 ekor diantaranya luka parah. Terpaksa mereka menggantinya. Beli kuda dari saya. Oh, iya. Di waktu mereka sedang memilih-milih kuda yang akan dibeli, kepala pasukan berkuda itu dengan wakilnya bercakap-cakap. Mereka bercakap-cakap dengan suara yang agak keras dan terang-terangan. Sepertinya bukan pembicaraan yang bersifat rahasia. Itulah makanya saya dapat dengan jelas mendengarkan mereka dan menangkap apa yang sedang dibicarakan. Pak Rumbit. Ya. Apa yang mereka bicarakan? Mereka akan menangkap kau, Nak Bentar. Oh ya? Mereka akan menghubungi orang-orang Karakorum. Orang-orang Karakorum? Pegunungan Karakorum. Pegunungan? Iya.
Di pegunungan Karakorum banyak perkumpulan silat, nak. Oh ya? Sehingga mereka terkenal pandai bermain silat. Iya. Yang akan dihubungi oleh pasukan Jalai pasti tokoh-tokohnya. Artinya jago-jago nomor satunya. Sebab mereka tahu benar bahwa Nak Pintar ilmu silatnya tinggi sekali. Betul, nak. Sebab banyak kesatuan pasukan Jalai yang hancur berantakan, diobrak-abrik oleh Nak Pintar. Hati-hati, Nak Pintar. Orang-orang Kunlun ilmunya tinggi-tinggi. Pak Rumpit. Ya. Apa saja yang lainnya yang dibicarakan oleh kepala pasukan Jalai itu? Wah, banyak, nak. Rupanya pasukan Jalai semakin dendam kepadaku. Tentu saja, Nak Pintar. Sebab lolosnya Pangeran Bikram dari kejaran pasukan Jalai ditambah dengan hancurnya beberapa kesatuan pasukan Jalai. Boleh dikatakan akibat perbuatan Nak Pintar yang turun tangan langsung membantu pemberontakan Pangeran Bikram. Iya, benar. Bahkan mereka juga menaruh dendam kepada Tuan Lopak. Tuan Lopak? Iya. Bukankah anak gadis Tuan Lopak yang bernama Yayi turut pula membantu Pangeran Bikram? Wah, rupanya mereka sudah tahu. Beberapa orang prajurit pasukan Jalai yang dapat meloloskan diri dari gempuran pasukan Pangeran Bikram mengatakan bahwa Yayi juga turut serta membantu pasukan Pangeran Bikram. Begini katanya, Nak Pintar. Aku tidak mengira. Ya, Yayi anaknya Tuan Lopak ikut membantu pemberontak Pangeran Bikram. Tapi kita tidak boleh gegabah bertindak terhadap Tuan Lopak. Sebab dia orang yang paling berpengaruh di kota Kiangse. Iya, dia bisa mengerahkan pasukan Kiangse untuk melindungi dirinya dari ancaman kita. Dan itu sangat berbahaya. Sebab bisa meluas menjadi pertentangan antara kita dengan pasukan kerajaan Tibet. Ya, dan Baginda Raja Jalai pasti tidak akan mengizinkan kita bentrok dengan pasukan Tibet. Sebab bisa meletus menjadi perang besar antara dua kerajaan. Dan itu sangat merugikan kita. Kita betul-betul menghadapi beban yang berat. Bertindak terhadap Tuan Lopak tidak mungkin.